Bab 6 Kita imbang. Ratapan He Donglin yang memilukan bergema di kelas, dan selain itu, semuanya sunyi. Tak seorang pun menyangka bahwa Fang Yu yang biasanya tak dikenal, ternyata memiliki sisi yang begitu brutal dan ganas. Tulang tangan He Donglin hancur oleh kaki Fang Yu. Setelah melihat pemandangan ini, para pengikut lain yang awalnya berencana untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Fang Yu merasakan hawa dingin di hati mereka dan tidak berani bergerak. Guru, tolong berjalan lebih cepat. Jika Anda berjalan lebih lambat beberapa langkah, Fang Yu mungkin akan terluka parah. Pada saat ini, terdengar langkah kaki di luar pintu kelas, dan suara Fatih Liu. Kemudian, Huang Hai dan Fatih Liu masuk dari pintu belakang kelas. Begitu mereka masuk, mereka melihat adegan tragis Fang Yu menginjak tangan He Donglin dan He Donglin mengejang kesakitan. Ini benar-benar kebalikan dari apa yang diharapkan Fatih Liu. Untuk sesaat, Fatih Liu tercengang dan berdiri di sana dengan linglung. Huang Hai bereaksi, wajahnya pucat, dan dia berkata dengan marah, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah kamu mencoba untuk membalikkan dunia?" Melihat Fang Yu tidak bereaksi, Huang Hai segera berjalan ke arah Fang Yu, menunjuknya dan berkata, "Fang Yu, beraninya kau memukul teman sekelasmu. Jauhkan kakimu." Fang Yu melirik Huang Hai dan berkata, "Mereka yang pertama memulai." Mereka juga melempar meja dan buku-bukuku ke belakang mereka. Memangnya kenapa kalau mereka yang memulainya? Salah kalau kamu memukul dan menyakiti orang. Cepat singkirkan kakimu. Huang Hai sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Kalian harus tahu bahwa orang yang diinjak Fang Yu adalah He Donglin. Ayah He Donglin, He Wencheng, adalah pemilik perusahaan konstruksi setempat. Ia memiliki sifat pemarah dan memiliki banyak saudara yang bersedia bekerja keras untuknya. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, bukan hanya Fang Yu yang akan menderita, tetapi Huang Hai juga akan menjadi sasaran kemarahan. Baiklah. Fang Yu menjauhkan kakinya. Huang Hai menghela napas lega. Namun dia belum sepenuhnya menghela napas lega. Ledakan. Fang Yu menendang perut He Donglin, sehingga dia terbanting ke dinding belakang kelas. Dia memuntahkan darah dan pingsan. Setelah tendangan ini, kita imbang, kata Fang Yu dengan tenang. Melihat kondisi He Donglin yang menyedihkan, Huang Hai merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya. Ia tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi He Wencheng ketika melihat putra kesayangannya dipukuli hingga seperti ini. "Kamu," Huang Hai menunjuk Fang Yu yang berekspresi tenang, dan sangat marah hingga tidak bisa bicara. Dia kelas menjadi semarak seperti panci mendidih. Sial, Fang Yu terlalu ganas. Dia menghajar He Donglin hingga babak belur. Dulu aku mengira Fang begitu kejam. Baik anak laki-laki maupun perempuan tetapi tidak berani melakukannya. Haha, kamu benar-benar berpikir Fang Yu begitu hebat. Padahal, dia sangat berkuasa di daerah kami dan memiliki sekelompok adik laki-laki di bawahnya. Sulit untuk mengatakan apakah Fang Yu dapat mempertahankan hidupnya setelah dia keluar dari sekolah hari ini. Kata Jiang Yue sambil mencibir. Singkatnya, setelah hari ini, hidup Fang Yu hancur. Dia tidak akan bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, dan akan dibalas oleh keluarga He Donglin. Jika dia tidak mati, dia akan cacat. Teman sebangku Jiang Yue, Su Xiaona menambahkan. Setelah mereka mengatakan hal itu, para siswa di kelas itu pun merasakan bahwa itu benar. Akan tetapi, Fang Yu tidak bersahabat dengan mereka. Jadi, sekalipun dia dikeluarkan, dipukuli sampai mati, atau cacat, apa hubungannya dengan mereka? Mereka baru merasa lega saat melihat He Donglin dipukuli. Di kantor, wajah Huang Hai menjadi pucat, dan tangannya yang memegang cangkir air sedikit gemetar. Fang Yu, aku tidak bisa menangani masalah ini untukmu. Aku akan melaporkannya langsung ke Departemen Pengajaran dan biarkan mereka yang menanganinya. Kamu, doakan saja yang terbaik untukmu. Huang Hai berkata dengan suara yang dalam. Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia datang ke sekolah hanya untuk bersenang-senang dan bisa pulang kapan saja. Hukuman tidak ada artinya baginya. Provokasi He Donglin membuatnya merasakan kenikmatan yang telah lama hilang setelah bosan dalam waktu yang lama. Meskipun Fang Yu telah hidup selama ribuan tahun, dia masih seorang kultivator pemurnian Qi yang bahkan belum mendirikan fondasinya. Intinya, Fang Yu tetaplah manusia biasa, dan semua manusia biasa akan marah.
Tidak peduli seberapa besar kesenjangan kekuatan dan pengalaman antara He Donglin dan Fang Yu, mereka harus mengambil tindakan ketika waktunya tepat. Tahukah kamu, menindas yang lemah itu menyenangkan. Di dalam kelas, begitu Tang Xiaorou masuk ke kelas, dia melihat bercak darah di belakang kelas, meja miring, dan buku-buku berserakan di lantai. Apa yang telah terjadi? Tang Xiaorou bingung dan menatap teman-teman sekelasnya di sekelilingnya. Ketika orang-orang ini melihat Tang Xiaorou masuk, mereka semua menutup mulut dan menatapnya dengan tatapan aneh. Tang Xiaorou kembali ke tempat duduknya dan melihat hanya ada satu kursi yang tersisa di tempat duduk Fang Yu. Baru kemudian dia menyadari bahwa meja di bagian belakang kelas adalah milik Fang Yu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Xiaorou mengerutkan kening, bingung. Si gendut Liu di belakang menatap Tang Xiaorou dan tiba-tiba matanya berbinar. Tampaknya Fang Yu masih bisa diselamatkan. Setelah itu, Fatih Liu meminta Tang Xiaorou untuk datang ke koridor dan menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia baru saja meremukkan tulang tangan seseorang. Tang Xiaorou menutup mulutnya dan bertanya dengan tidak percaya. Ya, kita semua mendengar suara tulang patah. Aku masih merinding jika mengingatnya sekarang. Fang Yu terlihat sangat kurus, tetapi kakinya sangat kuat, kata Fatih Liu dengan rasa takut yang masih tersisa. Tang Xiaorou berpikir keras. Ini kesempatan bagus untuknya. Ini kesempatan bagus untuk memaksa Fang Yu merawat Tuan Tang. Saya mengerti. Saya akan mencari cara untuk mencegah Fang Yu dipecat, kata Tang Xiaorou kepada Fatih Liu. Bagus sekali, kata Fatih Liu dengan gembira. Tang Xiaorou adalah putri dari keluarga Tang. Jika dia bersedia membantu, Fang Yu pasti bisa diselamatkan. Kantor urusan akademik. Fang Yu berdiri di depan Pan Qiang, direktur kantor urusan akademik, sementara Huang Hai, guru kelas, berdiri di sampingnya. Fang Yu, kami sudah memberi tahu ayah He Donglin, dan dia akan segera datang. Sebelum itu, aku ingin tahu mengapa kamu memukuli He Donglin. Pan Qiang bertanya dengan wajah tegas. Sudah kubilang, dia yang pertama melakukannya. Dia melempar mejaku ke belakang kelas. Aku sudah memintanya untuk mengembalikannya ke tempat semula, tapi dia menolak dan malah menyerangku. Fang Yu berkata jujur, dia yang memulainya lebih dulu. Lalu mengapa sekarang dia yang terluka? Dan kamu tidak terluka? Pan Qiang mengerutkan kening. Sederhana saja, karena aku petarung yang lebih hebat darinya, jawab Fang Yu. Pan Qiang membanting meja dan berdiri, berteriak dengan marah, omong kosong. Kamu memukul seseorang dan bertindak seolah-olah itu wajar. Apakah kamu bertindak seperti seorang pelajar? Apakah kamu bertindak seperti seorang remaja? Aku akan menelepon anggota keluargamu untuk melihat bagaimana mereka mengajarimu berperilaku. Saya tidak punya keluarga, tidak perlu menelepon, kata Fang Yu. Tidak ada anggota keluarga. Pan Qiang menatap Huang Hai. Huang Hai ragu sejenak dan berkata, Direktur Pan, Fang Yu, tidak memiliki anggota keluarga. Berkasnya menyatakan bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang lelaki tua, dan lelaki tua itu meninggal saat dia masih di sekolah menengah pertama. Jadi kamu yatim piatu. Anak yatim piatu tidak seharusnya melakukan ini. Apakah kamu layak untuk orang tua yang membesarkanmu? Jika dia tahu apa yang kamu lakukan. Pan Qiang masih memarahi dengan marah. Tentu saja, semua isi dalam berkas Fang Yu salah, dan lelaki tua itu sama sekali tidak ada. Terlebih lagi, Fang Yu tidak ingin mendengarkan ceramah dari seseorang yang usianya ribuan tahun lebih muda darinya, jadi dia menyela dan berkata, Direktur Pan, langsung saja umumkan keputusan disiplin terhadap saya. Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong Anda. Kau, Pan Qiang begitu marah hingga tak dapat berkata apa-apa, wajahnya pun memerah. Bab 7 Aku ingin dia menghilang. Setelah beberapa saat, Pan Qiang sedikit tenang dan berkata dengan suara yang dalam, Fang Yu, jika kamu bersikap lebih baik, aku masih bisa memohon padamu. Namun, sikapmu membuatku sangat kecewa. Dalam hal ini, kamu harus menanggung sendiri semua konsekuensinya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Beberapa menit kemudian, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar kantor urusan akademik. Seorang pria botak dan berotot dengan tato besar di lengannya serta wajah penuh daging melangkah memasuki kantor. Siapa Fang Yu? Tanya lelaki botak kekar itu dengan suara keras. Permisi, apakah Anda orang tua He Donglin? Pan Qiang berdiri, merasa sedikit takut.
Namaku Da Biao. Kakak tertuaku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Donglin. Dia memintaku untuk datang dan menangkap bajingan Fang Yu itu. Jawab pria botak yang kuat itu. Pan Qiang tanpa sadar menatap Fang Yu. Itu kamu. Da Biao melihat Fang Yu, matanya berkilat ganas, dan melangkah maju. Tuan Da Biao, ini adalah sekolah. Saya harap Anda tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau melanggar disiplin di sini, kata Pan Qiang sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Bajingan ini telah memukuli putra kesayangan kakak tertuaku. Bagaimana aku bisa pantas untuk kakak tertuaku jika aku tidak mematahkan anggota tubuhnya? Da Biao mencibir dan mengulurkan tangan kirinya ke belakang leher Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu berbalik dan meraih tangan kiri Da Biao yang terulur. Masih ingin melawan. Da Biao menyunggingkan senyum jahat di wajahnya dan mengerahkan sedikit tenaga dengan tangan kirinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangan kirinya. Hah! Raut wajah Da Biao sedikit berubah. Ia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga. Otot-otot di lengannya yang besar menegang dan urat-uratnya menonjol, tetapi ia tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Fang Yu hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang terlihat lemah dan rapuh. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Jika kau tidak ingin berakhir di rumah sakit seperti He Donglin, lebih baik kau berhenti saja. Kata Fang Yu. Da Biao telah berkecimpung di dunia bawah selama lebih dari 10 tahun. Kapan dia pernah diancam seperti ini? Apalagi, pihak lainnya hanyalah seorang siswa sekolah menengah yang rambutnya bahkan belum tumbuh. Untuk sesaat, Da Biao begitu marah hingga matanya memerah, dan dia berkata dengan marah, "Kamu pikir kamu siapa?" Sambil berbicara, Da Biao melontarkan pukulan dengan tangan kanannya. Fang Yu sama sekali tidak menghindar. Dia mengulurkan telapak tangan kirinya dan dengan mudah menangkis pukulan Da Biao. "Akulah orang yang bisa menjatuhkanmu," Fang Yu berkata dengan tenang, lalu menendang perut Da Biao. Ledakan. Dengan suara keras, Da Biao, seorang pria dengan tinggi 1,9 meter, terlempar keluar pintu kantor, jatuh dengan keras di koridor, dan tidak bisa berdiri. Pada saat ini, Pan Qiang dan Huang Hai tercengang. Mereka menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar seolah-olah mereka sedang melihat monster. Kalian semua seharusnya melihat bahwa dialah yang menyerangku lebih dulu. Aku bertindak untuk membela diri. Situasinya sama ketika aku menghadapi He Donglin. Fang Yu menoleh ke Pan Qiang dan berkata, Ini. Pan Qiang membuka mulutnya, tidak dapat berbicara. Fang Yu memandang Da Biao yang tergeletak di luar pintu dan mendesah dalam hatinya. Bagaimanapun, setelah apa yang terjadi hari ini, dia tidak bisa tinggal di sekolah ini lagi. Dering, dering, dering. Pada saat ini, telepon rumah di meja Pan Qiang berdering. Pan Qiang tersadar dan mengangkat telepon. "Halo, kepala sekolah He. Ya, dia ada di sini bersamaku. Ah, tapi bagaimana dengan orang tua He Donglin?" "Oke, aku mengerti." 2 menit kemudian, Pan Qiang meletakkan telepon dan menatap Fang Yu dengan mata yang sangat rumit. "Fang Yu, kamu bisa kembali ke kelas sekarang. Sekolah kami akan membantumu dengan sisanya." Fang Yu tidak bereaksi, tetapi wajah Huang Hai berubah dan dia bertanya, "Direktur Pan, ini?" Pan Qiang mengabaikan Huang Hai dan terus berkata kepada Fang Yu, "Siswa Fang Yu, tindakan kami sebelumnya sesuai dengan peraturan sekolah. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan kami." "Tidak apa-apa, aku pergi dulu," kata Fang Yu sambil berbalik dan meninggalkan kantor urusan akademik. Setelah Fang Yu pergi, Huang Hai bertanya lagi, "Direktur Pan, apa yang terjadi?" Petik 2. Kepala sekolah He baru saja menelepon dan mengatakan bahwa seseorang telah menyelamatkan Fang Yu. Pan Qiang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Siapa dia?" tanya Huang Hai. Kalau bicara logika, Fang Yu tidak punya sanak saudara, berasal dari keluarga miskin, dan hanya punya sedikit teman di sekolah, jadi tidak seharusnya ada yang menolongnya. Terlebih lagi, orang yang terluka oleh Fang Yu adalah He Donglin. Ayahnya, He Wencheng, adalah penjahat terkenal di kota Jianghai. Dewan Direksi, keluarga Tang. Pan Qiang menjawab, "Itu sebenarnya keluarga Tang." Ternyata putri keluarga Tang benar-benar ada hubungannya dengan Fang Yu. Huang Hai tiba-tiba menyadarinya. Setelah itu, dia menyesali sikap buruknya terhadap Fang Yu sebelumnya. Jika Fang Yu menyimpan dendam, dia akan mendapat masalah.
Ketika Fang Yu kembali ke kelas tanpa cedera, kelas menjadi gempar. Bagaimana ini mungkin? Kudengar ayah He Donglin bergegas ke sekolah, bagaimana mungkin Fang Yu baik-baik saja? Sialan, kok bisa dia balik secepat ini? Jiang Yue menatap Fang Yu dengan geram. Kemudian, dia melihat Tang Xiaorou tersenyum pada Fang Yu, dan tiba-tiba dia mengerti. Pasti Tang Xiaorou yang membantu. Dasar pasangan bajingan. Jiang Yue mengumpat karena cemburu. Kantor urusan akademik. Wajah He Wencheng menjadi pucat saat dia duduk di depan meja Pan Qiang. Tangan kanan anakku dipukul dan mengalami patah tulang. Ujian masuk perguruan tinggi kurang dari 5 bulan lagi. Jika dia belum pulih dengan baik saat itu, dia mungkin tidak akan bisa mengikuti ujian. Da Biao juga terluka parah. Bagaimana mungkin aku bisa menerima ini? Kata He Wencheng dengan marah. Tuan He, setelah penyelidikan sekolah kami, putra Andalah yang menyerang Fang Yu terlebih dahulu. Pan Qiang menjelaskan dengan keringat di dahinya. Ledakan. He Wencheng membanting meja dan berkata, omong kosong. Jangan kira aku tidak tahu kalau ada yang menyelamatkan bajingan Fang Yu itu. Pan Qiang mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringatnya dan berkata dengan hati-hati, Tuan He, mohon pahami pekerjaan kami. Wajah He Wencheng berubah dan kemarahan memenuhi dadanya. Sebagai penjahat terkenal di kota Jianghai, bagaimana dia bisa merasa begitu sedih seperti yang dia rasakan hari ini? Tangan kanan sang anak nyaris patah, namun pelaku tidak terluka sama sekali. Jika masalah ini terbongkar, berapa banyak orang di dunia bawah yang akan menertawakannya? Sialan, aku harus membuat bajingan itu membayar harganya. Kalau tidak, aku, He Wencheng, tidak akan bisa tinggal di kota Jianghai lagi. Kata He Wencheng sambil menggertakkan giginya. Pan Qiang sangat ketakutan dengan aura ganas He Wencheng sehingga dia tidak berani berbicara. Aku tidak bisa menyentuhnya di sekolah, tetapi selama dia keluar dari sekolah, kamu tidak bisa mengendalikan hidup atau matinya, kan? He Wencheng perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Pan Qiang dengan tatapan kejam. Pan Qiang hanya bisa mengangguk dan berbisik, apa yang terjadi di luar sekolah, hanya dapat dianggap sebagai kecelakaan. Dia akan segera menghilang. He Wencheng sudah punya rencana dalam benaknya dan tersenyum muram. Di dalam kelas, Tang Xiaorou diam-diam mengamati Fang Yu. Fang Yu tidak tahan lagi, menoleh ke arah Tang Xiaorou dan berkata, apakah menurutmu aku akan berterima kasih padamu? Tang Xiaorou tertegun sejenak. Awalnya dia mengira Fang Yu tidak tahu tentang ini. Kau, tentu saja harus berterima kasih padaku. Kalau tidak, kau akan dipecat karena memukul seseorang. Kata Tang Xiaorou dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Lalu menurutmu mengapa aku memukul seseorang? Fang Yu menatap langsung ke arah Tang Xiaorou dan bertanya. Tang Xiaorou merasa sedikit malu saat Fang Yu menatapnya. Dia belum pernah sedekat ini dengan seorang anak laki-laki sebelumnya. Bagaimana aku tahu? Kata Tang Xiaorou, menghindari tatapannya. Jika saja kamu tidak pindah ke kelasku dan meminta untuk duduk satu meja denganku, aku tidak akan menarik perhatian orang lain, dan aku tidak akan membuat He Donglin iri, atau terprovokasi olehnya, dan aku tidak akan dipaksa untuk memukulnya. Fang Yu berbicara dengan cepat. Tang Xiaorou tercengang mendengar apa yang dikatakan Fang Yu. Lagi pula, kerusakan yang telah kau sebabkan padaku bersifat permanen. Sekarang aku benar-benar terkenal di kelas ini. Bahkan jika aku tidak dikeluarkan, aku akan mendapat banyak masalah di masa depan. Jadi, aku memintamu untuk tidak duduk di meja yang sama denganku dan meninggalkan kelas ini. Aku berkata, aku benar-benar benci masalah. Fang Yu melanjutkan. Sejak kecil hingga dewasa, Tang Xiaorou, sebagai putri keluarga Tang, selalu menjadi putri kecil yang dikagumi semua orang. Bagaimana mungkin dia pernah dibenci seperti ini? Tang Xiaorou merasa sangat sedih. Dia jelas-jelas membantu Fang Yu, tetapi dia tetap saja dibenci. Jika bukan karena pengobatan kakekku, siapa yang mau duduk satu meja dengan bajingan sepertimu? Tang Xiaorou mengumpat dalam hatinya. Setelah menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, Tang Xiaorou berkata, kamu boleh memintaku meninggalkan kelas ini, tetapi selama kamu berjanji untuk merawat kakekku, aku akan segera pergi. Selain itu, aku akan memberimu banyak hadiah. Fang Yu sedikit mengernyit, menatap wajah cantik Tang Xiaorou, dan berpikir serius. Untuk menghindari lebih banyak masalah di masa depan, Fang Yu menjawab.
Membuat kesepakatan. Bab 8 Obat Tuhan adalah muridku. Tang Xiaorou sangat gembira. Tanpa diduga, tujuannya tercapai begitu cepat. Ayo pergi sekarang, kata Tang Xiaorou dengan mata indahnya yang berbinar. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak usah terburu-buru, aku tidak mau membolos. Kamu selalu tidur di meja selama kelas, jadi apa salahnya membolos? Selain itu, kita bisa minta cuti. Tang Xiaorou berkata dengan cemas. Karena dia terlalu bersemangat, wajahnya sedikit memerah. Ya, aku hanya sedikit mengantuk, jadi biarkan aku beristirahat sebentar. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbaring di atas meja. Tang Xiaorou marah dan cemas, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Sepanjang pagi, Fang Yu tidur di meja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Banyak siswa di kelas masih berpikir bahwa ayah He Donglin akan datang berkunjung, tetapi setelah 4 kelas, tidak ada kabar sama sekali. Bahkan Huang Hai tidak menyebutkan apa yang terjadi di pagi hari selama kelas, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Akibatnya, para siswa di kelas memandang Fang Yu secara berbeda. Mampu duduk di meja yang sama dengan putri keluarga Tang, dan pada saat yang sama mampu memukuli He Donglin tanpa dihukum. Mereka dulu mengira Fang Yu adalah orang yang tertutup dan penyendiri, tetapi sekarang mereka sadar bahwa alasan mengapa Fang Yu sedikit berbicara mungkin karena ia enggan berkomunikasi dengan mereka. Sepulang sekolah pada sore hari, Tang Xiaorou takut Fang Yu akan menyelinap pergi, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Fang Yu. Jangan lupa apa yang kau janjikan padaku pagi ini, kata Tang Xiaorou. Lepaskan tanganmu, jangan biarkan orang lain salah paham padamu. Fang Yu segera mengingatkan. Wajah Tang Xiaorou memerah, dia menggigit bibir merahnya dan melepaskan tangannya. Bajingan ini, hanya dengan memegang lengannya, rasanya seperti aku dimanfaatkan. Pengecut sekali. Tang Xiaorou mengutuk Fang Yu 1000 kali dalam hatinya. Keduanya meninggalkan kelas satu demi satu, dan kemudian berjalan keluar gerbang sekolah sambil menjaga jarak yang relatif aman. Begitu dia keluar dari gerbang sekolah, Fang Yu merasakan tatapan bermusuhan. Tepat di seberang jalan, ada sebuah mobil van yang diparkir. Beberapa preman kekar berdiri di depan mobil van itu sambil merokok. 2 dari mereka mencibir ketika melihat Fang Yu. Para penjahat ini jelas anak buah He Wencheng. Tang Xiaorou juga memperhatikan sekelompok penjahat di seberang jalan yang jelas-jelas sedang berbuat jahat. Dia berbalik dan berjalan ke Fang Yu dan berkata, aku akan meminta pamanku yang keempat untuk mengusir orang-orang ini. Paman keempat? Tanya Fang Yu. Tepat di depan, Tang Xiaorou menunjuk ke sebuah Mercedes hitam yang diparkir di sebelah gerbang sekolah. Paman empat adalah anak angkat kakekku. Namanya Tang Xi. Sekarang dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan pribadiku, kata Tang Xiaorou sambil berjalan. Segera, keduanya berjalan menuju Mercedes-Benz. Seorang pria paruh baya dengan bekas luka bakar yang jelas di sisi kiri wajahnya keluar dari kursi pengemudi. Hanya dengan satu tatapan, Fang Yu tahu bahwa orang ini juga seorang kultivator, dan tingkatannya berada di tingkat ke-8 tahap pemurnian Qi. Dalam istilah sekarang, dia adalah seorang pejuang sejati. Tang Xi juga melihat Fang Yu. Paman empat, di sana. Tang Xiaorou melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Xi. Tang Xi mengangguk, lalu berjalan lurus menuju mobil van dan berdiri di depan para penjahat itu. Para penjahat itu awalnya sombong, menunjuk Fang Yu dan melambaikan batang besi di tangan mereka, seolah-olah mereka ingin memukul Tang Xi juga. Namun, setelah Tang Xi mengucapkan beberapa patah kata, wajah para penjahat itu langsung pucat. Mereka membungkuk kepada Tang Xi dan meminta maaf, lalu bergegas masuk ke dalam mobil van dan pergi. Paman keempatmu seharusnya cukup pandai bertarung, kan? Fang Yu bertanya pada Tang Xiaorou yang duduk di sampingnya di dalam mobil. Tentu saja, paman keempatku adalah seorang prajurit tingkat 8 bawaan yang disertifikasi oleh Asosiasi Prajurit. Tang Xiaorou berkata dengan sedikit bangga. Oh, prajurit bawaan ini terbagi menjadi beberapa tingkatan. Fang Yu sedikit terkejut. Ya, prajurit bawaan dibagi menjadi 12 tingkatan. Tingkat 8 ke atas adalah yang terbaik. Tingkat 12 ke atas, adalah para ahli bela diri yang sangat kuat. Ketika aku masih kecil, aku pernah berjabat tangan dengan seorang ahli kuno yang terkenal di Jiangnan. Mata indah Tang Xiaorou berbinar dan dia tampak sangat puas.
Dengan kata lain, prajurit bawaan setara dengan tahap pemurnian Ki, dan satu tahap setara dengan satu tingkat. Master seni bela diri harus berada dalam tahap membangun fondasi setelah tahap pemurnian Ki. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi seorang pejuang dengan tingkat bawaan 9832 sekarang? Kedengarannya sangat mengagumkan. Fang Yu berpikir dalam hati. Tang Xi kembali, duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Nona, ini. Tang Xi memandang Fang Yu melalui kaca spion dan bertanya. Ini adalah murid dewa pengobatan yang kita temui terakhir kali ketika kita pergi ke barat laut. Namanya Fang Yu, dan dia sekarang teman sekelasku. Tang Xiaorou memperkenalkan. Tidak akan secepat itu, Fang Yu menambahkan. Oh, kamu murid dewa pengobatan Xia Xiuzi. Tang Xi mengangkat alisnya sedikit terkejut. Menurutnya, Fang Yu terlihat biasa saja, baik dari segi temperamen maupun hal lainnya. Bagaimana mungkin seorang siswa SMP biasa bisa menjadi murid dewa pengobatan? Nona muda itu masih muda dan polos, mungkinkah dia tertipu? Tang Xi menjadi waspada terhadap Fang Yu. Ada kemungkinan penyakit Tuan Tang dapat disembuhkan, yang membuat suasana hati Tang Xiaorou menjadi baik. Sepanjang perjalanan, ia terus berbicara, menceritakan beberapa kisah tentang masa kecilnya. Fang Yu tidak tertarik dengan cerita-cerita ini dan menanggapi dengan tidak jelas. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di rumah keluarga Tang, yang terletak di area villa teratas kota Jianghai. Villa keluarga Tang lebih dari 20 kali lebih besar dari tempat tinggal Fang Yu dalam hal luas lantai saja. Gaya arsitekturnya klasik dan megah, dan setiap detailnya memperlihatkan aura kekayaan dan kekuasaan keluarga Tang. Setelah melewati halaman luas yang penuh dengan tanaman pot dan danau buatan kecil, Anda tiba di ruang tamu. Seorang pembantu datang dan berkata, "Nona, Anda sudah kembali." Tang Xiaorou bersenandung, lalu bertanya dengan cemas, "Di mana kakek?" Sebelum pelayan itu sempat menjawab, terdengar suara seorang wanita dari sofa di belakangnya, "Kakekmu sedang didiagnosis oleh dokter spesialis dari ibu kota. Kenapa kau terburu-buru menemuinya?" Bidi. Tang Xiaorou kemudian menyadari bahwa wanita parubaya yang duduk di sofa adalah istri pamannya, Liang Rong. "Xiaorou, mengapa kamu tidak memperkenalkan mereka pada teman-teman sedalah murid dewa pengobatan? Kamu tidak akan sanggup menanggung akibat dari menipu tersembunyi dalam keinginannya untuk dekat dengan keluarga Tang, atau lebih tepatnya, ingin dekat dengan tanggungan dari keluarga Tang kita." Liang Rong berkata sambil tersenyum meremehkan. "Sepertinya aku sudah mengatakan, termasuk pelayan di sampingnya dan Tang Xi yang mengikuti di belakangnya. Apakah orang ini menjadi gila setelah terekspos? Apakah dewa pengobatan adalah muridnya? Namun, berbicara tentang hal-hal lain, berapa usia dewa pengobatan? Berapa usianya? Jauh sebelum ia lahir, dewa pengobatan sudah terkenal di Tiongkok, bukan? Omong kosong. Xiaorou, terakhir kali kau dan Fenger kembali dan memberitahuku bahwa kau telah melihat murid dewa pengobatan, aku masih berpikir bahwa lelaki tua itu masih bisa diselamatkan. Tapi aku tidak menyangka kau akan menemukan orang gila seperti itu." Seorang pria parubaya berjas dan berkacamata keluar dari ruang belakang. "Ayah," panggil Tang Xiaorou lembut. Tang Mingde tampak muram saat menatap Fang Yu dan berkata, "Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk menemui keluarga Tang kami? Katakan yang sebenarnya dan kami akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, jangan pikir kau bisa lolos dengan mudah." Air mata mengalir di mata indah Tang Xiaorou. Dia membawa Fang Yu kembali hanya untuk mengobati penyakit Pak Tua Tang dan tidak pernah menyangka semuanya akan menjadi seperti ini. Bab 9 Aku ingin dia menjauh dariku. Melihat Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, Tang Mingde melirik Tang Xi yang berdiri di belakang Fang Yu. Tang Xi segera melangkah maju. "Paman 4. Jangan." Wajah Tang Xiaorou berubah drastis saat melihat Tang Xi ingin menyerang Fang Yu. Tang Xi adalah prajurit bawaan tingkat 8. Jika dia menyerang, Fang Yu pasti akan terluka parah. "Nak, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan yang sebenarnya, siapa yang mengirimmu ke sini dan apa tujuanmu?" tanya Tang Mingde sambil mengerutkan kening. Sebagai keluarga kaya raya, keluarga Tang memiliki terlalu banyak musuh, baik secara terbuka maupun diam-diam. Demi Tang Mingde, dia akan menangkap musuh manapun yang bisa ditemukannya, dan lebih baik membunuh orang yang salah daripada membiarkan mereka pergi. "Aku mengatakan yang sebenarnya,
tetapi kamu tidak mempercayaiku. Apa yang bisa kulakukan? Fang Yu merentangkan tangannya. Ekspresi Fang Yu yang tak kenal takut benar-benar membuat Tang Mingde marah. Sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Suara Tang Mingde berubah sangat dingin. Tang Xi mengulurkan tangannya dan meraih Fang Yu. Berhenti. Pada saat kritis itu, terdengar suara tua dari atas, disertai batuk. Kakek. Tang Xiaorou berteriak kegirangan saat melihat Pak Tua Tang muncul di tangga lantai 2 dengan kursi roda yang didorong oleh seorang pelayan. Saya bersedia membiarkan saudara Fang Yu mentraktir saya. Tuan Tua Tang menatap Tang Mingde dan berkata. Wajah Tang Mingde berubah, dan dia berkata dengan cemas, Ayah, bagaimana bisa ayah mengobati penyakit dengan cara yang kacau seperti ini? Belum lagi apakah anak ini punya motif tersembunyi? Di usianya seperti ini, dia tidak mungkin menjadi dokter. Tuan Tang benar, Tuan Tang. Meskipun Anda sudah dalam stadium lanjut kanker paru-paru, Anda tidak boleh begitu saja mempercayai orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Melakukan hal itu sama saja dengan menyerah pada harapan untuk bertahan hidup. Selama Anda mengikuti rencana kemoterapi yang telah saya siapkan untuk Anda dan menenangkan tubuh dan pikiran Anda, harapan hidup Anda dapat diperpanjang. Berdiri di samping Tuan Tang adalah Chen Jingxin, seorang ahli kanker paru-paru yang diundang oleh Tang Mingde dari Beijing. Ayah, dokter, Chen adalah seorang profesional, kamu harus mendengarkan apa yang dia katakan, kan? Kata Tang Mingde. Elder Tang menggelengkan kepalanya dan berkata, betapapun profesionalnya dia hanya bisa membuatku tetap hidup selama kurang dari 3 bulan. Aku telah melihat kemampuan Brother Fang Yu dengan mata kepalaku sendiri, dan aku bersedia mempercayainya. Tolong jangan mencoba menghentikanku. Tang Mingde ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat sorot mata penuh tekad di mata Pak Tua Tang, dia menelan kata-katanya. Kondisi kesehatan Tuan Tang sudah sangat buruk, dan kita tidak boleh membuatnya marah lagi. Ayah, aku setuju untuk membiarkan Fang Yu memeriksamu, tetapi kami dan dokter Chen harus hadir, kata Tang Mingde. Inilah kesimpulan akhir dia. Saudara Fang Yu, apakah kamu setuju dengan ini? Tuan Tua Tang memandang Fang Yu dan bertanya. Tidak masalah, kemarilah secepat yang kau bisa. Fang Yu menggeliat dan berkata sambil menguap. Sikap malasnya membuat Tang Mingde dan yang lainnya sangat tidak senang. Bahkan Tang Xiaorou mulai memiliki keraguan di hatinya. Tampaknya tidak bisa diandalkan. Beberapa menit kemudian, Fang Yu tiba di lantai 2, ruang kerja Tuan Tang. Fang Yu mengambil bangku dan duduk di depan Tuan Tang. Tang Mingde dan yang lainnya berdiri di samping, kurang dari 5 meter jauhnya. Selain Tang Xi, Tang Mingde juga memanggil 2 pengawal untuk datang jika Fang Yu tiba-tiba menyerang. Fang Yu mencengkeram pergelangan tangan kanan Tuan Tang dan merasakan denyut nadinya. Melihat adegan ini, Chen Jingxin di samping menunjukkan penghinaan. Tuan Tang menderita kanker paru-paru. Apa gunanya memeriksa denyut nadinya? Sayangnya, Chen Jingxin hanya melihat permukaannya saja. Padahal, pada saat pemeriksaan denyut nadi Tuan Tang, Fang Yu sudah menyuntikkan ki sejati ke dalam denyut nadi Tuan Tang dan membiarkan ki sejati itu beredar dalam tubuh Tuan Tang selama 1 lingkaran, sehingga dapat diketahui kondisi fisik Tuan Tang. Secara teori, hanya mereka yang telah mencapai tahap pembangunan fondasi atau lebih tinggi yang dapat melepaskan ki sejati mereka. Namun Fang Yu mampu melepaskan ki sejatinya sedini mungkin pada tahap pemurnian ki tingkat ke-100. Semenit kemudian, Fang Yu menarik tangannya. Itu bukan situasi yang baik. Mendengar ini, Chen Jingxin di samping bahkan lebih meremehkan. Dia selalu meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok, menganggapnya sebagai pseudosains dan sekelompok pendeta Tao tua yang suka berbuat curang. Dan semua yang dilakukan Fang Yu sekarang hanya menegaskan sudut pandangnya. Dia memeriksa denyut nadi saya, lalu berkata dengan wajah serius bahwa situasinya tidak baik. Siapapun bisa saja melakukan itu. Baiklah, izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Nak, apa yang kau perhatikan? Apa yang salah dengan situasinya? Bisakah kau menceritakannya secara rinci? Itu juga akan membantuku mempelajari beberapa pengobatan Tiongkok darimu. Chen Jingxin berbicara dengan nada tajam, matanya penuh dengan penghinaan. Tang Xiaorou menatap Fang Yu dengan gugup, takut Fang Yu tidak akan bisa menjelaskan alasannya. Sel kanker telah menyebar ke seluruh tubuhnya, terutama di sekitar tulang belakangnya. Alasan mengapa Tan
Tang tidak dapat berjalan adalah karena tulang belakangnya telah terkikis oleh sel kanker. Selain itu, Tang juga harus menderita tekanan darah tinggi dan infak serebral ringan. Fang Yu menceritakan semua masalah Tuan Tang seolah-olah dia telah membaca laporan medisnya. Wajah Chen Jingxin awalnya penuh dengan sarkasme, tetapi saat dia mendengarkan, ekspresinya perlahan berubah, dan dia menjadi terkejut. Pada akhirnya, dia membuka matanya lebar-lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Semua yang dijelaskan Fang Yu tentang gejala itu benar, termasuk beberapa gejala yang baru muncul dalam 2 hari terakhir. Tang Xiaorou tidak begitu mengerti dan menatap Tang Mingde, hanya untuk melihat bahwa Tang Mingde juga berdiri di sana dengan linglung. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ada yang membocorkan laporan pemeriksaan medis Tuan? Liang Rong berkata dengan keras. Tang Mingde tersadar dan menatap Fang Yu. Selain kaget, ada lebih banyak kegembiraan di matanya. Situasi yang digambarkan Liang Rong tidak mungkin terjadi. Laporan pemeriksaan lengkap Tuan Tang disimpan di brankas oleh Tang Mingde sendiri. Tidak seorang pun boleh menyentuhnya kecuali dokter yang bertugas. Selain itu, Fang Yu menyebutkan beberapa gejala yang baru saja dialami oleh Tuan Tang. Pemuda ini benar-benar cakap, tidak mungkin menyembuhkan penyakitmu. Pada saat ini, Fang Yu berbicara lagi. Harapan yang baru saja menyala di mata Tang Mingde padam dalam sekejap. Mata Tang Xiaorou merah. Sudah kubilang orang ini tidak kompeten. Dia bisa melihat penyakit tapi tidak bisa menyembuhkannya. Apa gunanya kau? Kata Liang Rong sinis. Lalu, berapa lama aku bisa hidup? Tuan Tang bertanya dengan susah payah. Saya akan memberikan akupuntur terlebih dahulu, lalu saya akan memberikan resep. Jika Anda dapat membeli semua herbal yang ada dalam resep dan meminumnya sekali sehari, Anda mungkin dapat hidup sekitar 10 tahun lagi, kata Fang Yu. 10 tahun. Tuan Tang tertegun sejenak, lalu dia sangat gembira. Banyak dokter yang mendiagnosis dia hanya punya waktu kurang dari 3 bulan untuk hidup, tetapi sebenarnya dia punya waktu 10 tahun lagi untuk hidup. Fang Yu, kamu serius? Kamu tidak bercanda, kan? Tanya Tang Xiaorou dengan air mata di matanya yang indah. Syaratnya adalah Anda dapat membeli semua herbal yang ada dalam resep. Beberapa herbal di dalamnya seharusnya sudah sangat langka sekarang, kata Fang Yu. Ini jelas bukan masalah. Tidak peduli seberapa langkanya, kami akan membelinya. Tuan Fang Yu, tolong berikan akupuntur pada ayahku sesegera mungkin, kata Tang Mingde dengan penuh semangat. 1 jam kemudian, Fang Yu keluar dari ruang kerja Tuan Tang. Selama proses akupuntur, Tuan Tang memuntahkan darah, yang membuat Tang Mingde dan yang lainnya ketakutan. Namun, seteguk darah ini penuh dengan racun yang terkumpul di dalam tubuh. Setelah memuntahkannya, Tuan Tang merasa jauh lebih rileks dan wajahnya kembali merona. Chen Jingxin menggunakan instrumen profesional untuk mengukur Tuan Tang dan menemukan bahwa semua indikator berbahaya pada tubuh Tuan Tang telah berkurang banyak. Pada titik ini, Tang Mingde dan yang lainnya sepenuhnya mempercayai Fang Yu. Anda tahu, Tuan Tang telah minum banyak sekali obat, tetapi tidak ada satu pun yang seefektif akupuntur Fang Yu kali ini. Chen Jingxin menemukan alasan dan meninggalkan keluarga Tang dalam rasa malu. Meskipun Liang Rong masih memandang rendah Fang Yu di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakan apapun secara lebih terbuka. Setelah menuliskan resepnya, Fang Yu hendak pergi. Dr. Fang, mohon jangan masukkan ke dalam hati kesalahpahaman dan kekasaran saya sebelumnya, kata Tang Mingde dengan tulus. Fang Yu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Tang Mingde mengeluarkan cek lainnya dan menyerahkannya kepada Fang Yu. Dr. Fang, ini cek yang belum diisi jumlahnya. Isi saja sebanyak yang Anda mau. Ini pembayaran untuk perawatan ayah saya. Sebenarnya, uang tidaklah penting. Aku hanya berharap Tang Xiaorou tidak melupakan janjinya padaku. Fang Yu menatap Tang Xiaorou dan berkata, haha, kalian berdua punya kesepakatan pribadi. Ini hal yang bagus. Kalian yang seumuran seharusnya lebih banyak berkomunikasi satu sama lain, kata Tang Mingde sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Fang Yu adalah seorang jenius medis yang jarang terlihat dalam 1 abad, dan pasti akan bermanfaat bagi Tang Xiaorou untuk lebih dekat dengan Fang Yu. Ini bukan kesepakatan. Aku hanya ingin dia menjauh dariku, kata Fang Yu. Bab 10 Jangan ganggu aku lagi. Setelah Fang Yu pergi, Tang Mingde menatap Tang Xiaorou dengan tatapan aneh di matanya.
Putrinya sangat cantik dan memiliki banyak pelamar. Tetapi ketika menyangkut Fang Yu, mengapa dia tampak menghindarinya? Sayangnya, mungkin karena kamu, Xiao Rou, terlalu manja dan tidak terkendali, sehingga membuat Dr. Fang kesal. Tang Mingde menghela napas dan berkata, "Tidak, Fang Yu tidak suka membuat masalah, jadi," kata Tang Xiaorou dengan marah. Sambil melihat keluar pintu, Tang Mingde menghela napas, "Sudah lama sekali aku tidak melihat pemuda yang begitu hebat. Dia tidak sombong atau tidak sabaran, tenang dan kalem, tetapi memiliki keterampilan yang luar biasa. Yang terpenting adalah dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Ketika saya memberinya cek tadi, dia begitu tenang dan kalem, jauh melampaui usianya. Keluarga macam apa yang bisa membesarkan anak seperti ini? Kalau aku diberi kesempatan, aku ingin sekali bertemu dengan orang tuanya." Setelah Tang Mingde selesai berbicara, dia berbalik, menatap Tang Xiaorou, dan menggelengkan kepalanya, "Baik kamu maupun Fenger, kamu jauh tertinggal dari tabib suci Fang ini. Kamu dan adikmu masih harus terus bekerja keras." Tang Xiaorou belum pernah melihat ayahnya mengucapkan begitu banyak pujian kepada seorang pemuda. Apakah Fang Yu ini benar-benar luar biasa? Mendengus, Tang Xiaorou sedikit tidak yakin. "Aku rasa Fang Yu tidak membencimu. Kau harus lebih banyak berkomunikasi dengannya dan mencoba berteman dengannya. Orang ini jelas bukan orang biasa." Tang Mingde memperingatkan lagi. Fang Yu kembali ke kebun sayur dan ingin memetik beberapa sayuran untuk dibawa pulang. Ketika dia berada sekitar 1 meter dari kebun sayur, dia menemukan serangkaian jejak sepatu di tanah. Meskipun jejak kaki itu tampak sangat dangkal di jalan pegunungan yang kering, Fang Yu masih bisa melihat setidaknya 6 jejak sepatu yang berbeda. Artinya, sekitar 1 jam yang lalu, 6 orang berjalan menuju kebun sayur. Ini tidak biasa. Biasanya, tidak ada seorang pun yang akan menginjakkan kaki di bukit ini. Sial, apakah mereka ke sini untuk mencuri sayuran? Memikirkan hal ini, Fang Yu mempercepat langkahnya. Tepat saat dia mencapai tepi kebun sayur, beberapa bayangan gelap melintas dari samping dan seketika itu juga setengah mengelilingi Fang Yu. Moncong 6 pistol diarahkan ke Fang Yu. Salah seorang pria berpakaian hitam melangkah maju, dengan senyum di wajahnya, dan berkata, "Teman, kami hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, dan saya harap Anda dapat menjawabnya dengan jujur." "Baiklah, silakan bertanya." Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Fang Yu. "Apakah kebun sayur ini milikmu?" tanya pria berpakaian hitam. "Menjadi milikku. Lalu pada waktu kemarin sore, apakah kamu juga berada di dekat kebun sayur ini?" tanya lelaki berbaju hitam itu lagi. "Benar sekali. Saat ini, Fang Yu sudah tahu mengapa orang-orang ini datang. Apakah kamu melihat seorang wanita kemarin sore?" Pria berpakaian hitam itu menyipitkan matanya sedikit. "Aku melihatnya," jawab Fang Yu. Beberapa pria berpakaian hitam saling memandang dengan niat membunuh di mata mereka. "Jadi, apakah kau menyelamatkan wanita itu?" Pria berpakaian hitam itu mencengkeram pelatuk dengan erat, siap menembak kapan saja. "Sebenarnya, aku tidak menyelamatkan wanita itu. Rekan-rekanmu ingin membunuhku, lalu aku membunuh mereka untuk membela diri," kata Fang Yu sambil tersenyum. "Terima kasih atas kejujuranmu. Selamat tinggal." Pria berpakaian hitam di depannya tersenyum dingin dan menarik pelatuknya. Ledakan. Dengan bunyi tembakan, peluru mengenai dahi Fang Yu. Pria berpakaian hitam itu hanya berjarak 10 meter dari Fang Yu. Dengan jarak sedekat itu, mustahil bagi manusia manapun untuk melarikan diri. Tetapi Fang Yu menghindari peluru itu hanya dengan memutar kepalanya sedikit. "Hei, sudah kubilang aku membunuh rekan-rekanmu karena mereka ingin membunuhku. Jadi, kenapa kau melakukannya lagi?" Suara Fang Yu seperti hantu, melayang ke telinga setiap pria berpakaian hitam. 6 orang berpakaian hitam itu panik. Mereka menoleh untuk mencari Fang Yu, tetapi mereka tidak melihatnya. Ledakan. Detik berikutnya, seorang pria berpakaian hitam berteriak dan terbang keluar. "Dia ada di sini!" teriak pria berpakaian hitam lainnya dan melepaskan tembakan. Ledakan. Suara tembakan yang kacau terdengar, diiringi oleh ledakan teriakan. Hanya dalam 30 detik, 5 dari 6 pria berpakaian hitam jatuh ke tanah dan kehilangan suara. Yang terakhir adalah pria berpakaian hitam yang baru saja mengajukan pertanyaan. Setelah menyaksikan kemampuan hantu Fang Yu, pria berpakaian hitam itu menjadi pucat dan gemetar seluruh tubuhnya.
Dia bertemu monster. Melarikan diri. Harus melarikan diri. Jika tidak, kamu tidak akan selamat. Pria berpakaian hitam itu berbalik dan hendak lari, tetapi melihat Fang Yu berdiri di depannya. Ah! Pria berpakaian hitam itu berteriak dan mengangkat pistolnya, ingin menembak Fang Yu yang sudah begitu dekat. Retakan. Namun detik berikutnya, tangan kanannya yang memegang pistol dipotong oleh telapak tangan Fang Yu. Lelaki berpakaian hitam itu berteriak dan terduduk di tanah, matanya terbelalak ketakutan. Minta bala bantuan. Katakan pada Nona yang bawa orang ini adalah monster. Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan telepon seluler kuno dari sakunya dengan tangan kirinya dan menekan sebuah nomor. Fang Yu menatapnya dengan tenang. 3 detik kemudian, panggilan itu dijawab. Tepat saat lelaki berpakaian hitam itu hendak berbicara, Fang Yu menyambar telepon itu. Halo, terjadi keheningan selama beberapa saat. Orang-orang yang kau kirim sudah kuurus. Aku benci masalah, jadi kuharap ini yang terakhir kalinya, kata Fang Yu. Nona Yang, orang ini bukan orang biasa. Anda harus mengirim saudara Bai. Ah! Pria berpakaian hitam di samping berteriak keras, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia ditendang di dada oleh Fang Yu. Dia menjerit dan langsung mati. Siapa nama lengkapmu? Fang Yu bertanya ke telepon. Pihak lainnya tetap diam. Baiklah, kalau kau tidak mau memberitahuku, lupakan saja. Ingat apa yang kukatakan dan jangan ganggu aku lagi. Setelah mengatakan itu, Fang Yu menutup telepon. Melihat darah dan mayat di tanah, Fang Yu mengusap pelipisnya. Apa yang terjadi beberapa hari ini? Masalah yang dihadapi lebih banyak daripada masalah yang dihadapi 10 tahun sebelumnya. Keluarga Yang Yinzu meletakkan telepon, tangannya yang ramping dan seputih giok sedikit gemetar. Dia dan keluarga yang tidak pernah diancam seperti ini. Siapa kamu? Bibir merah yang Yinzu menyala-nyala, dan matanya yang hitam putih memancarkan aura pembunuh. Hari ini dia mengirim 6 anggota elit keluarganya, tetapi mereka semua musnah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia impikan. Dalam 2 hari terakhir, dia telah kehilangan 8 prajurit elit secara berturut-turut. Mengingat suara terakhir bawahannya di telepon, Yang Yinzu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Biarkan Bai Zhan datang padaku. Rumah sakit pusat Jianghai, di bangsal VIP. Ji Rumei terbangun dari komanya dan melihat orang tuanya duduk di samping tempat tidur. Melihat Ji Rumei terbangun, Ji Dongshan akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Rumei, kamu akhirnya bangun, apakah kamu merasa tidak nyaman? Ibu Wei Ling yang berdiri di samping juga tampak gugup. Ayah, ibu, aku baik-baik saja. Jawab Ji Rumei. Setelah memastikan bahwa Ji Rumei tidak terluka parah, wajah Ji Dongshan menjadi gelap dan dia berkata, Rumei, apakah kamu yakin keluarga yang melakukan ini? Aku yakin. Saat itu, kedua pembunuh itu mengira aku sudah mati dan mengungkap Yang Yinzu. Ji Rumei mengerutkan kening dan berkata, keluarga Yang, sialan. Dulu mereka merahasiakan pertengkaran mereka, tapi sekarang mereka malah menyerang secara langsung dan ingin membunuh putriku yang berharga. Kalau aku tidak membalas dendam ini, aku, Ji Dongshan, tidak layak menjadi seorang ayah. Kata Ji Dongshan dengan marah. Setelah beberapa saat, Ji Dongshan sedikit tenang dan bertanya, Rumei, apakah kamu masih ingat siapa yang menyelamatkanmu? Dia adalah dermawan besar keluarga Ji kita harus membalasnya. Mengingat keterampilan Fang Yu, Ji Rumei masih merasa takut. Aku tidak tahu namanya, tapi dia terlihat sangat muda dan sangat terampil. Kedua pembunuh itu memegang senjata di tangan mereka, tetapi mereka bahkan tidak sempat menembak, kata Ji Rumei. Ada orang sehebat itu. Bukankah dia lebih kuat dari Paman Wu? Kata Ji Dongshan. Wu Ming adalah saudara angkat Ji Dongshan, seorang prajurit bawaan tingkat 9 dengan kekuatan luar biasa. Ji Rumei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi orang itu memang sangat kuat. Yah, tidak peduli apapun, dia adalah dermawan kita. Kita harus menemukannya dan membalas budi atas jasanya menyelamatkan hidup kita, kata Ji Dongshan. Keesokan harinya di kelas, Fang Yu duduk di kursinya, menatap Tang Xiaorou di sampingnya. Hei, bukankah sudah waktunya bagimu untuk memenuhi janjimu? Kata Fang Yu. Aku akan pergi setelah kelas, mengapa kamu terburu-buru? Kata Tang Xiaorou dengan tidak puas. Dia juga punya harga diri,
Dan dibenci oleh laki-laki seperti ini sungguh menyakiti hatinya. Setelah kelas, Tang Xiaorou meninggalkan tempat duduknya dengan marah dan berjalan menuju kantor. Saya akhirnya bisa menjauh dari pusat perhatian dan terhindar dari perhatian orang lain. Fang Yu menarik napas dalam-dalam. 5 menit kemudian, Tang Xiaorou kembali dan duduk di sebelah Fang Yu dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dekan jurusan tidak mengizinkan saya pindah, malah saya dikritik.